menurut keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, sejak agak lama saya berpikir seandainya saya mengucapkan itu, kira-kira yang saya maksud itu apa? Itu nggak mungkin untuk kita. Itu hanya untuk orang-orang kudus. Santo, santa itu 100% Katolik. Usulnya tolong dibaca pesan Paus Fransiskus yang judulnya Bersukacitalah dan bergembiralah. Sudah itu, PR-nya membaca itu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah 100% Indonesia itu apa maksudnya? Ketika 100% Indonesia itu maksudnya 100% orang Indonesia. Nah, cari di Google. Pertama yang saya jumpai adalah pidato kebudayaan Muchtar Lubis tahun 1977. Manusia Indonesia itu seperti apa? Saya kaget betul ketika membaca itu, karena semuanya itu jelek. Manusia Indonesia itu feodal, munafik, tahayul. Masa manusia Indonesia kayak begitu? Langsung saya tidak, ini pasti bukan begitu. Loncat tahun 2014 ketika Pak Jokowi menjadi presiden pertama, saya ingat betul beliau menulis di harian Kompas, revolusi mental. Waktu itu ramai sekali tahun 2014, revolusi mental. Dan sekarang siapa yang masih mengucapkan itu? Tidak ada. Lalu saya berpikir atas dasar sejarah, melihat sejarah secara sangat singkat, kepada bangsa Indonesia itu diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. Saya rumuskan dengan satu kata, semangat cinta tanah air. Itu warisan dari pendiri bangsa maupun perintis gereja Katolik di Indonesia. Kalau mau ambil contoh yang saya kira kita semua tahu karena itu sejarah, ketika para pendiri bangsa kita mesti merumuskan dasar negara Indonesia itu apa? Jawabannya jelas, Pancasila, jelas. Tetapi yang ada pada tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus 1945 itu adalah Pancasila dari tanggal 22 Juni yang masih ada Piagam Jakarta. Nah, tanggal 18 Agustus 1945 ketika akan diputuskan di dalam rapat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, datanglah utusan dari timur yang gampangnya mengatakan begini, kalau Pancasilanya seperti ini, bagian timur dari Nusantara tidak ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan saat yang sangat kritis. Ternyata apa yang terjadi? Bung Hatta dalam waktu 1/4 jam meyakinkan tokoh-tokoh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1/4 jam di luar sidang, sehingga diputuskan Pancasila menjadi dasar negara tanpa Piagam Jakarta. Itu dahsyat bukan main menurut pandangan saya. Kalau tidak, negara kita tidak ngerti jadi negara seperti apa. Jadi kesimpulan saya sederhana, Bapak bangsa kita mewariskan semangat seperti itu, memutuskan dasar negara Indonesia Pancasila dengan rumus yang baru. Kalau ditanya semangatnya apa? Semangatnya cinta tanah air. Itu kalau kita ambil sejarah. Kalau kita ambil sejarah gereja Katolik khusus, kita baca 1922 sebelum Sumpah Pemuda. Jadi serius banget ya saya. Menarik.
Hubungannya apa dengan Injil tadi? Iya, Romo van Lith, seorang misionaris Belanda, tahun 1922 sudah menulis. Dia menulis begini: semua orang tahu bahwa kami, beliau dan teman-teman misionaris Katolik, selalu berusaha berdiri di tengah, artinya antara penjajah dan yang dijajah. Tetapi kalau terjadi konflik, semua orang tahu juga bahwa kami berpihak pada pihak istilahnya pada waktu itu pribumi. Belum ada Indonesia, jadi pribumi, bumi putra. Jelas sekali keberpihakan Gereja Katolik, pendirinya sebelum Sumpah Pemuda. Nah, kalau Sugio Pranoto mempunyai semboyan, mengusulkan semboyan kepada umat Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia, itu karena Sugio Pranoto adalah muridnya Van Lith di Muntila. Kalau tidak ada Van Lith, tidak ada Sugio Pranoto, dan tidak ada istilah seperti itu. Kalau nanti mau melihat peranan Sugio Pranoto di dalam sejarah perjuangan Indonesia, itu bisa dilihat lagi film Sugio. Menarik sekali. Salah satunya ditunjukkan beliau sedang menulis, dan surat itu ternyata ditulis untuk pimpinan Gereja Katolik di Vatikan. Intinya minta supaya Vatikan secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka tahun 47 sudah ada ada perwakilan Vatikan di Indonesia, dan banyak ceritanya. Dan kalau saya mencoba mendorong umat Katolik untuk sungguh merawat dan mengembangkan cinta tanah air, saya ceritakan juga pahlawan-pahlawan nasional Indonesia itu lengkap. Yang hierarki biarawan, Sugio Pranoto itu kan hierarki dan biarawan. Pahlawan nasionalnya Sugio Pranoto. Awam Katolik, politikus, Ignatius, bukan Suharyo. Ignatius Kasimo, itu juga muridnya Van Lith. Dari tentara 3 matra, mau cari angkatan laut, ada yang sudah. Mau cari angkatan darat, ada. Ignatius lagi, Selamat Riyadi. Mau cari angkatan udara, jelas Agustinus Sucipto. Mau cari polisi, ada Karel Satsuitubu, lengkap. Jadi umat Katolik mempunyai tanggung jawab sejarah yang sangat besar untuk merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah air. Itu kesimpulan pertama. Oleh karena itu, di Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta itu setiap tahun mendalami masing-masing sila dari Pancasila itu setiap tahun sama. Dan bukan hanya konsep, tetapi juga penanda-penanda yang amat jelas, misalnya tasbih. Umat Katolik juga suka sembahyang tasbih. Tasbih itu biasanya entah hitam, entah coklat, entah apa. Tasbihnya orang Jakarta, orang Katolik itu merah putih. Kalau masuk ke Katedral Jakarta, ini tentang persatuan Indonesia, ya, ada satu patung Bunda Maria yang khas, tidak ada di tempat lain, apalagi juga tidak ada. Bunda Marianya itu di dadanya ada Garuda Pancasila. Di sini mungkin tidak berani membuat itu. Mahkotanya itu ada peta Indonesia. Pakaiannya bukan biru langit, tetapi ada motif dari Flores,
Flores, motif dari Jawa, motif dari mana-mana untuk menunjukkan persatuan Indonesia. Itu yang pertama. Jadi bagi saya dan buah pemikiran ini saya tawarkan kepada umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta khususnya, umat Katolik mempunyai tanggung jawab sejarah yang sangat besar, yaitu merawat dan mengembangkan semangat cinta tanah. Itu yang pertama. Jadi 100% Indonesia itu ya cinta tanah air ini, bukan munafik, bukan tahyul, enggak. Ini. Lalu yang kedua ini saya tidak mau menggunakan kata kebetulan, tetapi penyelenggaraan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tahun 2020 refleksi mengenai Pancasila selama 5 tahun selesai. Kami berpikir sesudah Pancasila apa? Ternyata sesudah Pancasila pandemi. Maka 2021 kami berhenti dan menjadikan tahun 2021 itu tahun refleksi. Apa yang sudah terjadi selama 5 tahun dan apa yang bisa dikembangkan. Nah, Tuhan menyelenggarakan pada awal tahun 2020 kembali lagi di Harian Kompas itu ada pelaporan tentang penelitian internasional. Harian Kompas kan biasanya berita-beritanya bisa dipercaya. Laporan itu dilakukan oleh salah satu lembaga penelitian internasional. Yang diteliti yang pertama adalah kerelaan memberi, World Giving Index, yang diteliti 146 negara yang kita boleh bangga. Menurut penelitian itu, Indonesia itu diletakkan pada nomor 1 di antara 146 negara di dalam hal kerelaan memberi. Itu dahsyat. Boleh bangga kan? Itu siang-siang habis makan itu biasa. Itu satu. Lalu yang kedua, yang diteliti lebih banyak. Yang diteliti 167 negara. Ada banyak item yang diteliti, salah satunya adalah modal sosial. Dari antara 167 negara yang diteliti, itu dilaporkan di Kompas, Indonesia ada pada nomor 6. 167 negara. Dari situ bisa disimpulkan, kita bisa berdiskusi tentu saja, bahwa salah satu watak bangsa Indonesia adalah peduli. Bagi saya dua itu cukup untuk mencirikan watak bangsa Indonesia 100% Indonesia. Artinya menuju ke sana kita mempunyai tanggung jawab sejarah untuk merawat semangat cinta tanah air dan mengembangkan. Dan yang kedua, di tengah-tengah segala macam masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, korupsi, apapun namanya, watak dasar ini jangan pernah sampai hilang. Sekurang-kurangnya jangan pernah lupa disadari bahwa kita mempunyai warisan yang sangat mulia, watak bangsa, yaitu peduli. Menteri Pak Muhadjir Effendi itu 2 kali datang ke Keuskupan. Pada awal masa pandemi, beliau datang untuk berdiskusi bagaimana gereja Katolik, paroki-paroki, sekolah-sekolah itu dijadikan pusat-pusat vaksinasi. Itu pada awal. Dan kita semua tahu, sejauh saya tahu pasti Jakarta, begitu banyak paroki, begitu banyak sekolah, universitas yang dijadikan pusat vaksinasi. Menjelang akhir beberapa waktu yang lalu, beliau datang lagi untuk berbicara
bicara lagi mengenai hasil dari sosialisasi vaksinasi itu, dan saya mengatakan kepada beliau, Bapak Menteri, Menko, hebat ya pemerintah itu, berapa banyak uang itu dibelanjakan untuk membiayai orang sakit, vaksinasi, segala macam itu. Dan saya terkejut ketika Pak Muhadjir Effendi, ini saya yang mengutip beliau, kalau salah yang salah beliau, bukan saya. Beliau mengatakan begini, Romo, memang banyak sekali pemerintah mengeluarkan uang, bahkan anggaran-anggarannya dipindah ke situ. Tetapi kalau dihitung, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya 20% dari semua yang dikeluarkan untuk COVID-19 ini. Lalu beliau menjelaskan yang sekian persen yang lain itu adalah dari masyarakat. Ini dahsyat betul. Kita bersyukur karena ada cerita-cerita seperti itu, ada penelitian seperti itu, tetapi tidak hanya bersyukur, kita mesti sadar bahwa itu adalah tanggung jawab sejarah. Oleh karena itu sekarang kalau saya ditanya misalnya, kalau Anda omong 100% Katolik, 100% Indonesia, itu maksudnya apa? Jawaban saya itu, kalau 100% Katolik itu tadi, kalau titik Sultan itu baca itu 100% Katolik. Kalau 100% Indonesia itu gampang menurut saya, cinta tanah air, peduli, itu saja. Dan di dalam gereja Katolik jelas sekali kepedulian itu letaknya di mana? Ajaran sosial gereja. Itu tempatnya kita mengimplementasikan kepedulian. 5 pilar ajaran sosial gereja, misalnya hormat terhadap martabat manusia, memastikan bahwa kebaikan bersama itu terwujud, solidaritas sosial, memberi perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dan yang kelima adalah merawat alam ciptaan. Itulah yang dicoba sekurang-kurangnya dikembangkan di dalam wilayah Keuskupan Agung Jakarta, karena kita semua tahu ya keuskupan itu kan masing-masing otonom. Keuskupan lain saya tidak tahu, tetapi misalnya semangat cinta tanah air itu bukan hanya di Jakarta, berkebaya. Karena Rosario Merah Putih itu juga sampai masuk Timor Leste. Di Papua banyak sekali Rosario Merah Putih itu disebar luas. Tentara-tentara yang diutus untuk menjaga perdamaian, yang dikirim ke Kongo, dikirim ke mana-mana itu, kalau yang Katolik itu bekalnya Rosario Merah Putih itu. Moga-moga semangat seperti ini nanti menular tidak hanya di Keuskupan Agung Jakarta. Harapan saya tentu saja pribadi, alangkah hebatnya, kuatnya umat Katolik akan menjadi warga negara Indonesia yang baik kalau sadar akan tanggung jawab sejarah itu. Cinta tanah air, peduli. Demikianlah ibadat sabda saya. Terima kasih banyak.